Oke bro, sebelum melanjutkan videonya, diwajibkan memakai headsetnya, seruput kopi hitamnya, jangan lupa udut bro, biar makin jos. Ini adalah pembantaian, pembunuhan massal. Dari awal hingga akhir, Tan Yun berdiri diam di tanah, menatap Yuan Silang dan Jia Kuang, yang masih kaget dan linglung tidak jauh. Niat membunuh Tan Yun berkecamuk di hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa murid-murid dari Sekte Abadi-Abadi dan Istana Peri Jiwa Ilahi ini ingin menghancurkan Xiao Qingxuan dan menonton es di hadapan langit naga 100 mil dan ketidakadilan Jun. Ini gila, tidak sebagus binatang. Membunuh. Saatnya untuk membunuh. Plop, lop. Saat bernafas, lebih dari 800 murid dari Sekte Abadi-Abadi dan Istana Peri Jiwa Ilahi dibantai oleh 11 pedang terbang. Mayat yang tidak lengkap berserakan di hutan, yang sangat menakutkan. Darah menodai bakau dan mengikis rumput liar. Dua teman Tao, bawa aku lari untuk hidupku. Qing Yang Jiangqiu, berguling-guling di tanah, menatap Yuan Silang yang gemetar dan Jia Kuang yang kehilangan tangan kanannya, dan berteriak histeris. Yuan Silang, yang memimpin dalam memperlambat, berteriak, kakak bela diri Jia, jangan lari. Mari kita kendalikan Sangguan Bingbing dan Xiao Qingxuan dan ancam Tan Yun. Setelah minum, Yuan Silang memimpin dalam memegang pedangnya dan menikam dada Sangguan Bingbing. Pada saat yang sama, Jia Kuang, yang kehilangan tangan kanannya, tiba-tiba memutar tangan kirinya dan meraih leher Xiao Qingxuan. Ketika Sangguan Bingbing dan Xiao Qingxuan, yang memar di seluruh, buru-buru menghindar, awan melonjak di langit, dan roh pedang yang ganas melampiaskan, mengunci Yuan Silang dan Jia Kuang. Punggung mereka dingin, jadi mereka harus menyerah melawan Sangguan Bingbing dan Xiao Qingxuan, dan mendongak. Mati, Mu membaloni dalam gaun merah seperti dewa yang penuh dengan peluang membunuh, memegang pedang terbang dengan atribut harta karun kematian terbaik, dan dengan pedang yang panjangnya hanya 10 kaki, dia menggelegar di kepala Yuan Silang. Pedang yang tampaknya hanya sepanjang 10 kaki itu tampaknya mengandung kekuatan yang tak tertandingi. Di mana ia lewat, ruang itu retak, dan ada retakan ruang tipis sepanjang ratusan kaki. Saat ini, setelah Mu membalu menunjukkan Alkitab Nirwana, ditambah dengan pedang terbang harta karun terbaik, dia memainkan pukulan yang 30% lebih kuat dari pedang yang dia mainkan dengan harta karun terbaik saat dia menggunakan rasio 9 pulsa. Membunuh. Yuan Silang mengayunkan pisau besarnya dan maju tanpa mundur. Tiba-tiba, seluruh ruang tubuhnya seperti riak air. Bilah terang dengan panjang 100 kaki melesat ke langit dan mengenainya. Bang, boom. Pada saat pedang Xizang dan pedang Baizang bertemu, ada suara yang memekakkan telinga. Pedang Xizang menghancurkan pedang Baizang dan masih meraung ke arah Kang Silang yang putus asa. Tidak, selamatkan hidupmu. Yuan Silang, yang mengira dia akan mati, tiba-tiba berhenti, tetapi tiba-tiba menghilang ketika pedang 10 kakinya hendak memotong kepalanya. Saat berikutnya, Yuan Silang merasakan sentuhan dingin di bagian belakang lehernya, tetapi Mu membalu muncul di belakangnya dengan pedang, dan ujung pedang menyentuh leher belakangnya. Tangan polos Mu membaloni yang memegang pedang itu gemetar. Ujung pedang menembus setengah inci di belakang leher Kang Silang, dan tetesan darah jatuh di sepanjang bilahnya. Sebelum Mu membalderdas, Yuan Silang meremehkan Sangguan Bingbing. Di matanya, dia ingin membunuhnya dengan pedang. Namun, dia ingin Sangguan Bingbing mengakhiri binatang itu dengan tangannya sendiri. Dari Mu membaloni hingga kendali Yuan Silang, meskipun ada banyak kata, seluruh proses selesai dalam sekejap mata. Ledakan. Saat ini, ada 5 Suezian dengan atribut berbeda di langit. Ide 5 jiwa, 5 elemen menghancurkan bumi. 5 Suezian, dengan tubuh halus dan rasa ingin membunuh yang melonjak, tiba-tiba menunjuk ke langit, membuat angin kencang di kehampaan. Berdengung. Kekuatan emas, kayu, air, api dan tanah, yang seterang ember, jatuh dari langit dan menghancurkan kehampaan seperti kekuatan menuju Jia yang telah kehilangan tangan kanannya. Sebelum semburan kekuatan 5 atribut datang, Jia Kuang ketakutan dan berubah menjadi bayangan sisa, dengan putus asa berlari menuju pintu masuk jurang penguburan dewa. Bang-bang. Ah! Bumi retak, pepohonan patah, dan debu terisi. Setiap kekuatan tak terlihat akan membombardir dan meruntuhkan tanah dalam jarak 100 kaki. Ada teriakan kesakitan di debu yang naik, tetapi sosok berdarah jatuh dari debu yang beterbangan dan berubah menjadi maniak Jia yang kehilangan bagian bawah tubuhnya. Menangis. Selamatkan hidupku. Selamatkan hidupku. Aku belum mau mati. Jia Kuang, yang hanya memiliki tubuh bagian atas, sedang merangkak di tanah dengan tangan kirinya. Dia pingsan. Ada kekosongan dalam pikirannya. Dia tidak ingin apa-apa. Dia hanya ingin hidup. Bibi Ben membunuhmu. Ketika kelima Suezian menyapu kekosongan dengan pedang mereka, bayangan mereka tumpang tindih dan berubah menjadi satu orang. Mereka terbang di depan Jia Kuang dengan pedang mereka dan mengangkat pedang terbang mereka. Ketika mereka hendak memenggal kepalanya, Xiao Qingxuan,
yang datang dari ambang kematian, berkata dengan air mata, Xian, jangan bunuh dia. Aku sendiri yang akan membunuhnya. Xiao Qingxuan berpikir bahwa barusan, Jia Kuang merobek rok panjangnya dan mempermalukan kata-katanya. Dengan air mata di matanya, dia mengenakan jubah yang terlepas dari bahunya, memegang pedang terbang dan datang ke Jia Kuang dengan air mata sepanjang jalan. Awalnya cukup tenang, adegan berikutnya membuat Tan Yun sedikit takut dan melihat arti sebenarnya dari kegilaan wanita. Kau tak tahu malu, pria kotor, aku akan membunuhmu. Bunuh kau. Puff, puff. Xiao Qingxuan tiba-tiba kehilangan kendali atas suasana hatinya. Memegang pedang di kedua tangannya, dia terus menikam dada Jia Kuang. Aliran darah menyembur keluar dari mulut Jia Kuang. Dia menggeliat dan perlahan-lahan menjadi tenang. Dari awal hingga akhir, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Sampai Jia Kuang mati total dan tubuhnya ditikam pedang ke sarang lebah, Xiao Qingxuan masih membunuh dengan pedang. Bai Li Longtian, yang kehilangan lengan kanannya, tiba-tiba memeluk Xiao Qingxuan di lengannya dan menghiburnya, Qingxuan, jangan menangis, dia mati, dia binatang buas. Dentang. Dengan suara yang tajam, pedang terbang itu jatuh dari tangan giok Xiao Qingxuan. Dia memeluk Bai Li Longtian dan mulai menangis. Air mata keluhan membasahi dada Bai Li Longtian. Tidak jauh dari sana, Qing Yang Jiangqiu, yang telah dihempaskan oleh singa naga emas, menatap tubuh Jia Kuang yang menyedihkan dengan wajah gemetar. Saat ini, Yuan Silang, yang ditenggelamkan di belakang lehernya oleh Mu Mengli dengan pedang, juga demikian. Tiba-tiba, dia memasang tatapan licik di matanya dan berkata dengan panik, Tan Yun, tolong biarkan dia melepaskanku. Selama kamu membiarkanku pergi, aku punya rahasia besar untuk memberitahumu. Betulkah? Jawab Tan Yun. Yuan Silang dipenuhi dengan kekuatan ruang. Dalam sekejap, dia naik ke langit dengan kecepatan luar biasa dan muncul dalam kehampaan. Dia segera mengorbankan perahu roh untuk melarikan diri. Mau kabur. Tan Yun tertawa, dan sosoknya melintas. Dia muncul di kehampaan 300 kaki. Tangan kanannya memutar cakarnya, dan kelima jarinya menusuk punggung Yuan Silang dengan darah biao, menutupi tulang punggungnya. Ah, luangkan hidupmu. Fitur wajah Yuan Silang terdistorsi dan semangatnya bingung. Tan Yun menariknya dan terbang ke tanah. Klik, klik. Kaki kanan Tan Yun bergetar, menendang kaki Yuan Silang, melambaikan tangan kanannya dan melemparkannya ke depan Sangguan Bingbing. Kakak senior Sangguan, aku akan memberikannya padamu. Terima kasih. Ketika Sangguan Bingbing menjawab dengan rasa terima kasih, Junping muncul di depan Sangguan Bingbing dan berkata dengan keras, Bingbing, membunuhnya akan mengotori tanganmu. Biarkan aku datang. Junping membungkuk dan mengangkat Yuan Silang di tangan kirinya. Sosoknya muncul 10 kaki jauhnya. Dengan tangan kanannya, dia meraih Qing Yang Jiangqiu dan berjalan menuju hutan tidak jauh, menghilang ke pandangan Tan Yun dan yang lainnya. Tidak lama kemudian, ada suara yang mengerikan di hutan. Mendengarnya, itu membuat orang merasa mati rasa dan bergidik, saya tidak. Ah, Junping, aku mengutukmu untuk mati. Tidak, Junping, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Tidak, sakit, sakit, Jeritan melengking itu berlangsung selama setengah jam sebelum berhenti. Itu berarti 2 orang sudah mati. Kemudian, Junping, yang berlumuran darah, mengibaskan sisa darah, dan kemudian datang ke Sangguan Bingbing dengan bunga pir di wajahnya. Pada saat ini, Junping, Sangguan Bingbing, Bai Li Longtian dan Xiao Qingxuan saling memandang, tiba-tiba berlutut dan bersujud kepada Tan Yun, Mu Mengyun dan Sue Xian, terima kasih telah menyelamatkan hidupmu. Terima kasih banyak telah menyelamatkan hidupku. Jangan sopan. Kami adalah keluarga yang sama. Bagaimana saya tidak bisa menyelamatkan ketika saya melihat kematian? Tan Yun maju ke depan dan membantu langit naga 100 mil, Junping. Kakak bela diri Penatua Xiao, cepat bangun. Mu Mengyi membantu Xiao Qingxuan dengan kedua tangannya. Mu Mengbalderdas dan Xiao Qingxuan saling menyukai. Di awal pertandingan besar 9 pulsa, kedua wanita itu memutuskan hasilnya dengan 1 pukulan dan 1 pedang. Xiao Qingxuan kalah total dan berterima kasih pada Mu Mengbalu atas belas kasihannya. Bangun, jangan menangis. Sampahmu sudah mati. Sue Xian tersenyum dan mengambil Sangguan Bingbing. Pada saat ini, keempatnya mengucapkan terima kasih kepada Tan Yun. Terutama Bai Li Longtian He Junping. Baru saja, menghadapi perpisahan hidup dan mati, mereka masing-masing mendapatkan hati Xiao Qingxuan dan Sangguan Bingbing. Karena mereka akan mati, Sangguan Bingbing dan Xiao Qingxuan dengan berani mengambil langkah dan mengatakan bahwa mereka sangat mencintai Junping dan Bai Li Longtian. Jangan bergerak, biarkan aku melihat lukamu. Tan Yun melepaskan kesadaran spiritualnya dan menyelubungi 4 orang yang terluka itu. Sesaat kemudian, Tan Yun menarik napas lega. Untungnya, Sangguan Bingbing, Xiao Qingxuan dan Junping hanya terlihat menyedihkan, tetapi mereka tidak melukai otot dan tulang mereka.
Hanya Baili Longtian, yang lengannya terpotong, yang terluka parah. Longtian, apa yang harus kita lakukan? Tak satu pun dari kita akan mengambil lenganmu yang patah. Xiao Qingxuan memegang Baili Longtian di tangannya dan sangat tertekan. Iya, aku akan menangani patah lengan saudara Baili. Pada saat ini, Tan Yun membuka mulutnya. Adik bela diri yang lebih muda, Tan, apakah kamu benar-benar tahu keterampilan medis? Xiao Qingxuan menatap Tan Yun dengan mata penuh harap. Jangan khawatir, aku berjanji akan mengembalikanmu 100 nagali. Tan Yun berkata dengan bangga. Kemudian, dia melihat Junping dan Sangguan Bingbing. Kamu dan Meng Balu dan Xian akan berurusan dengan tubuh musuh. Setelah aku menghubungkan lengan yang patah dengan saudara Baili, kita akan bicara lagi. Bagus. Junping dan Sangguan Bingbing segera berbicara dengan Sue Zian dan Mu Mengbaloni setelah menjawab. Saat mengambil barang rampasan, mereka memotong beberapa lubang yang dalam di tanah dengan pedang dan melemparkan lebih dari 800 mayat ke dalam lubang. Tan Yun sedang mencari sesuatu di hutan. Sesaat kemudian, ketika 4 Junping mengubur tubuh di tanah, Tan Yun datang ke Baili Longtian dengan 2 ramuan merah darah di tangannya. Adik bela diri yang lebih muda Tan, ramuan apa yang kamu pegang? Bingung Xiao Qingxuan. Orang-orang juga memandang Tan Yun dengan bingung. Oh, ini adalah 2 rumput nutrisi tulang fusi darah berusia 600 tahun, yang memiliki efek ajaib menyatukan tulang dan generasi daging dan darah. Tan Yun menjelaskan kepada orang banyak, walaupun efeknya lebih buruk, bisa selama 4 bulan dan sesingkat 3 bulan, jadi lengan saudara Baili yang patah bisa utuh seperti sebelumnya. Benar-benar hebat. Xiao Qingxuan menangis dan tersenyum. Tentu saja itu benar. Tan Yun tersenyum dan meminta Baili Longtian untuk duduk. Kemudian, Tan Yun mengambil lengan Baili Longtian yang patah di tangan kanannya dan mencetaknya di lengan yang patah itu. Di antara pikiran Tan Yun, 2 rerumputan bergizi tulang yang meleleh di tangan kirinya melayang ke udara, berubah menjadi bubuk merah darah di kehampaan, dan melayang di udara. Tan Yun melambai dan bubuk itu mengalir ke lengan langit Baili Long yang patah. Kemudian, Tan Yun meminta Xiao Qingxuan untuk merobek potongan panjang roknya yang patah, membungkus lengan kanan Baili Longtian, dan mengatakan kepadanya, kakak bela diri Xiao, pegang lengan kanan kakak Baili terlebih dahulu. Setelah kita tenang nanti, biarkan dia berbaring, diam-diam. Ya, kata Xiao Qingxuan. Jika adik bela diri Tan tidak keberatan, bisakah aku memanggilmu saudara yang berbudi luhur di masa depan? Rasa terima kasih yang mendalam tertulis di pipi tampan Baili Longtian yang tak berdarah. Petik 2. Dan aku, Tan Xiandi. Junping tertawa. Oke. Tan Yun tersenyum. Ikut denganku dulu dan bicara nanti. Kemudian, Tan Yun memimpin orang-orang ke dalam jurang pemakaman dewa, menggali gua seluas 30 kaki persegi di dinding batu kiri, dan memasukinya bersama orang-orang. Xiao Qingxuan menahan Baili Longtian di tanah dan meringkuk padanya. Melihat Baili Longtian yang terus tertawa, Xiao Qingxuan berkata dengan marah, semuanya sakit seperti ini. Kenapa kamu cekikikan? Baili Longtian memegang tangan giok Xiao Qingxuan dengan erat di tangan kirinya dan berkata dengan gembira, Qingxuan, aku sudah menunggu terlalu lama untuk hari yang kamu janjikan padaku. Benarkah? Tidakkah kalian semua mengerti dan tidak menghargainya? Xiao Qingxuan tampak skeptis, tetapi siapapun dapat melihat bahwa matanya yang indah penuh dengan kebahagiaan. Di satu sisi, Sangguan Bingbing dan Junping menggenggam jari mereka dan saling memandang. Semuanya diam. Oh, apakah benar-benar baik bagi kalian berdua untuk menunjukkan cintamu di depan begitu banyak dari kita? Sue Zian membaca sekilas mulut cerinya. Zian, kamu banyak bicara. Mu Mengbalderi melirik Sue Zian di sampingnya. Batuk. Tan Yun terbatuk pelan dan berkata dengan benar, Saudara Baili, bagaimana korban dari murid jiwa kunomu? Mendengar pidato itu, senyum Baili Longtian membeku dan wajahnya menjadi gelap. Dia berkata dengan sedih, Saudara Tan Xiandi, saya memiliki semua token identitas murid di nadi jiwa kuno. Sekarang 106 orang mati kecuali Saudara Junior Jun, Qingxuan dan Bingbing. Dalam persidangan ini, iblis dari Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa Abadi tidak akan berhenti sampai mereka membunuh semua murid Huang Fu Sengsong. Juga, dalam perjalanan untuk mengubur jurang dewa, kami melihat mayat orang lain dengan 8 urat. Di antara mereka, kamu memiliki yang paling sedikit mati di urat dan yang paling mati di 5 jiwa dan 1 urat. Mereka pasti disergap dalam perjalanan ke jurang pemakaman. Singkatnya, saya telah menderita kematian yang berat. Saya khawatir lebih dari setengah dari 1000 orang telah meninggal. Setelah itu, Baili Long menghela nafas, sekarang persidangan baru saja berlalu lebih dari 2 bulan. Saat ini, Sue Zian mendengar bahwa kelima jiwa itu mati dalam nada yang sama. Dia mengatupkan mulutnya dan air mata mengalir di matanya. Pada saat ini, suasana menyedihkan memenuhi gua besar. Tan Xiandi,
Apa rencanamu selanjutnya? Apakah kamu akan pergi ke jurang penguburan dewa dan mencari harta karun? Tanya Bai Lilong. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan meledakkan niat membunuh Shen Leng di mata bintangnya. Dia berkata dengan dingin, mencari harta karun adalah menemukannya, tetapi tidak sekarang. Saya tidak percaya jika saya tidak menghancurkan musuh. Hanya, Tan Yun memandang Xiao Qingxuan, Sangguan Bingbing dan Jun Ping dan berkata, selanjutnya, Zian dan aku akan menyergap di pintu masuk dan menunggu musuh datang ke pintu. Jika kamu terluka, kamu bisa beristirahat di sini. Juga, jika monster sering menghantui di jurang pemakaman dewa, kamu harus lebih berhati-hati. Jika kamu menghadapi bahaya, hubungi kami. Setelah berbicara, Tan Yun mengajakmu Membalderdas dan Suezian untuk berjalan di luar gua. Adapun rampasan, Mu Membaloni mengumpulkan semuanya. Tentu saja, senjata para murid jiwa kuno yang mati dikembalikan ke langit naga 100 mil oleh Mu Membalu. Tan Xiandi, tunggu. Jun Ping berkata dengan tegas, bunuh musuh, hitung aku. Dan aku juga pergi. Aku akan membalaskan dendam saudara-saudaraku yang lebih tua yang meninggal dalam satu nadi jiwa kunoku. Sangguan Bingbing berkata dengan marah dengan air mata di matanya. Tan Yun mengerutkan kening dan berkata tanpa ragu, Anda dapat bekerja sama dengan kami, tetapi semua tindakan harus mengikuti perintah saya, jika tidak, jangan ikuti kami. Tan Xiandi, kamu menyelamatkan hidup kami. Tentu saja kami mendengarkanmu. Jun Ping segera berkata, oke, kalau begitu, aku tidak punya 3 penyelamat di sini. Dengarkan dengan jelas. Tan Yun menyipitkan matanya sedikit dan memotong paku dan memotong rel, tidak peduli apa yang terjadi selanjutnya. Pertama, kehidupan para murid dari 5 jiwa dan 1 urat tidak akan diselamatkan. Kehidupan murid jiwa suci tidak diselamatkan. Nyawa murid jiwa binatang tidak akan diselamatkan. Setelah mendengar tentang ketiganya tanpa penyelamatan, Sangguan Bingbing segera berkata, oke, aku janji. Jun Ping mengangguk setuju dan mencibir, Saudara Tan, para murid dari 9 pembuluh darah semua ingin membunuhmu. Anda adalah penyelamat kami. Tak perlu dikatakan, kami tidak akan pernah menyelamatkan murid-murid dari 3 pembuluh darah. Iya, adik bela diri yang lebih muda Jun benar, pada saat ini, Bai Lilongtian, berbaring di tanah, menatap Tan Yun dengan perasaan yang sebenarnya, Tan Xiandi, meskipun kami adalah kami sendiri, karena kami adalah orang asing dalam pertempuran 9 pembuluh darah. Hari ini, jika kamu tidak menyelamatkan saudari Sue dan saudarimu, kami akan dipermalukan dan mati. Dalam pikiranku, aku tidak peduli dengan perselisihan 9 nadi. Selama aku tidak melanggar moralitas, apa yang akan Tan Xiandi katakan padaku di masa depan? Aku tidak bisa menolak untuk naik gunung pisau dan turun gunung, lautan api. Pada saat ini, Xiao Qingxuan, yang menjaga Bai Lilongtian, berkata, maksudku Longtian adalah. Tan Yun kembali menatap keempatnya. Lang berkata, baiklah, mulai hari ini, aku akan membuat 4 teman Tan Yun. Tan Yun memandang Jun Ping dan Sangguan Bingbing dan berkata, ini belum terlambat. Mari kita mulai. Selanjutnya, Tan Yun, Mu Membaloni, Sue Zian, Sangguan Bingbing dan Jun Ping melangkah keluar dari gua dan muncul di pintu masuk ke jurang pemakaman dewa. Pintu masuk ke jurang pemakaman dewa memiliki lebar 20 mil dan terletak di antara puncak kuno yang menjulang ke awan. Pintu masuk dipenuhi dengan kabut hitam, menghalangi kesadaran spiritual, dan angin menderu, seolah-olah ada semacam teror yang tertidur di dalamnya. 5 orang Tan Yun berada dalam kabut hitam 10 kaki dari pintu masuk, dan jarak pandang mereka hanya beberapa mil. Tan Yun terdiam lama, matanya berbinar, menawarkan pedang terbang, memotong parit yang dalam di tanah, memimpin dalam melompat, hanya menyisakan kepalanya di luar, kita akan menyergap di sini. Oke, keempatnya menjawab dan memasuki parit yang dalam bersama-sama. Tan Yun memilih situs penyergapan yang sangat baik. Tempat ini hanya berjarak 10 kaki dari jurang. Anda dapat melihat pemandangan di luar jurang melalui kabut hitam. Jika Anda berdiri di luar jurang, Anda tidak dapat melihat 5 orang Tan Yun. Seperti orang yang melihat malam di bawah cahaya, mereka tidak bisa melihat pemandangan di malam hari. Sebaliknya, mereka dapat melihat segala sesuatu di bawah cahaya. Tan Xiandi, kamu bertanggung jawab untuk mengintai musuh di luar jurang. Bingbing dan aku memperhatikan jurang di belakang kami untuk mencegah serangan monster. Jun Ping menyarankan, tidak masalah. Mari kita serahkan pada pria besar itu untuk dijaga, kata Tan Yun. Anak kucing seperti singa naga emas melompat dari pelukan Tan Yun, melompat ke tepi selokan. Pada saat yang sama, ada lembah yang tenang 150.000 mil jauhnya di sisi barat pintu masuk jurang dewa yang terkubur. Li Miaoxin, salah satu dari 3 wanita cantik dari Sekte Abadi-Abadi, bergegas ke Gua Ruyan Chen dengan tergesa-gesa. Seketika wajahnya memerah. Ketika dia melihat sofa batu,
Anda Yan Chen mengguncang awan dengan Pan Hanxing dan Guo Biyun. Hei, Miao Xin, kamu datang tepat waktu. Buka bajumu dan naik. Ru Yanchen melihat sosok bangga Li Miaoxin dan berkata dengan warna yang sempit. Tuan kecil, ada yang salah. Li Miaoxin mengerutkan kening. Token identitas King Yang Jiangqiu dan 425 murid Sekte Abadi-Abadi kita baru saja rusak. Token identitas dari 2000 murid percobaan Sekte Abadi-Abadi. Ru Yanchen membiarkan Li Miaoxin mengambil alih. Apa yang kau bicarakan? Ru Yanchen kehilangan hasrat seksualnya untuk sesaat. Dia melihat mata Li kedua menyipit dan secara bertahap bermartabat. Dia segera mengenakan pakaiannya dan pergi dengan sedih ke Gua Nangong Yukin di ujung lembah gunung. Li Miaoxin dan Pan Hanxing dan Guo Biyun, yang dengan cepat mengenakan pakaian mereka, juga melangkah keluar dari gua dan mengikuti. Ru Yanchen langsung pergi keluar Gua Yukin di Nangong, memandang Zhao Xiguang, Liu Danwen, Cao Xiong dan Jiang Rou di luar gua, dan berkata dengan wajah muram, saya punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengan orang suci Anda. Tolong beritahu saya, Tuan Muda Ruyan, kami juga mencari orang suci. Dia meninggalkan lembah 3 hari yang lalu dan belum kembali. Kami semua khawatir setengah mati. Jiang Rou tampak khawatir dan segera berkata, Tuan Muda Ruyan, saya hanya ingin menemukan Anda. Baru saja, lebih dari 400 murid yang terbaring dalam penyergapan di jurang Tuhan yang terkubur di Istana Peri Jiwa Ilahi saya semuanya mati. Mendengar pidato itu, Ru Yanchen menarik napas dalam-dalam, murid saya dari Sekte Abadi-Abadi juga mati. Nah, setelah orang suci Anda kembali, biarkan dia menemukan saya. Setelah meninggalkan sepatah kata pun, Ru Yanchen kembali ke gua bersama ketiga putrinya. Yi Miaoxin mengerutkan kening. Tuan Muda, kakak bela diri King Yang adalah yang terkuat di pintu dalam Sekte Abadi-Abadi kita. Selain itu, di antara murid-murid percobaan dari Istana Peri Jiwa Ilahi, selain Nangong Yukin, Yuan Silang dan Jia Kuang adalah yang terkuat. Bagaimana mereka bisa terbunuh ketika mereka bertiga membawa orang untuk duduk di pintu masuk jurang pemakaman dewa? Selain itu, tampaknya lebih dari 800 dari mereka mati dalam waktu singkat. Mendengar pidato itu, Anda Yan Chen mengerutkan kening dan tidak menjawab, tetapi memandang Pan Hanxing dan Guo Biyun, bagaimana menurutmu? Alasan mengapa Ru Yanchen menanyakan pendapat 3 wanita adalah bahwa meskipun ketiga wanita itu sangat melambai di depan mereka, di belakang ombak, mereka cerdas dan banyak akal. Tentu saja, Ru Yanchen bukan sekantong anggur, tetapi juga orang yang sangat cerdas. Pan Hanxing berkata dengan jujur, Tuan Muda, saya memikirkannya. Saya benar-benar tidak dapat memikirkan Huang Fusengsong. Siapa yang dapat membunuh King Yang Jiangqiu? Selain itu, lebih dari 800 orang tewas hanya dalam sekejap, dan tidak ada dari mereka yang selamat. Saya pikir ada monster kuat di jurang penguburan dewa, yang membunuh mereka. Pada saat ini, Guo Biyun mengangguk, saya setuju dengan Hanxing. Tuan kecil, aku ingin pergi ke jurang penguburan Tuhan untuk mencari tahu. Lalu aku akan membuat rencana. Ru Yanchen melambaikan tangannya dan berkata, tidak, saya tidak bisa membiarkan Anda mengambil risiko. Nah, Anda memerintahkan orang untuk melewati jutaan mil dan menemukan kipas Cui sesegera mungkin. Biarkan dia membawa orang ke jurang pemakaman untuk menyelidiki penyebab kematian King Yang Jiangqiu dan yang lainnya. Jika penyebab kematiannya diketahui dan dia diminta untuk mengirim seseorang untuk melapor, dia akan membawa orang untuk menjaga pintu masuk ke jurang tempat dewa dimakamkan. Adapun tuan kecilku, aku akan mewarisi tahta patriark di masa depan. Aku tidak akan mengambil risiko dengan mudah. Tentu saja, kamu adalah wanitaku, dan aku tidak ingin kamu mengalami kecelakaan. Berurusan dengan murid-murid Huang Fusengsong adalah urusan murid-murid lain dari sekte kita. Tujuan kita adalah memasuki jurang penguburan dewa dan menjelajahi harta karun. Tidak masalah jika kita tidak bisa masuk. Masa depan akan panjang. Mendengar pidato itu, Guo Biyun maju dan mencium Mu Yanchen dan berkata, aku akan mematuhimu. Aku berterima kasih atas cintamu. Aku akan menyampaikan perintahmu sekarang. Guo Biyun meninggalkan gua dan memerintahkan 50 murid Sekte Abadi-Abadi yang tersebar di lembah untuk menemukan orang kuat keempat di gerbang dalam Sekte Abadi-Abadi. 7 hari kemudian, di rawa 3 juta mil jauhnya dari jurang pemakaman Tuhan, ada lebih dari 200 mayat yang tenggelam perlahan. Rawa berwarna merah darah, yang sangat mempesona. Sejarah. Bab 442. Nama, Lead the Supreme Being Author, Kuya Yumu. Plus nyalakan mengatur ulang. Dari pakaian mayat, kita dapat melihat bahwa lebih dari 80 di antaranya adalah murid dari jiwa suci Huang Fusengsong dan lebih dari 50 adalah murid Fumai. 100 mayat yang tersisa adalah murid dari Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa Abadi. Pada saat ini, 2 perahu roh mendayung di atas rawa,
mengejar satu demi satu, dan berlari menuju jurang penguburan dewa. Di perahu spiritual belakang, seorang murid abadi kekar, Cui Fan, melihat perahu spiritual yang berjalan ratusan mil di depan dan berkata dengan senyum muram. Anda kehilangan anjing Huang Fu Seng Song tidak dapat melarikan diri. Jika Anda tertangkap, Cui bilang kamu bisa menjaga seluruh tubuhmu, jika tidak, jika aku menangkapmu, semua tubuh akan hancur. Di belakang kipas Cui, lebih dari 400 murid sekte abadi-abadi bergema dan berteriak, haha, haha, lihat semut mol yang menyedihkan. Sayang sekali, jangan hentikan perahu roh dengan cepat, jika tidak, mari kita tangkap. Pria itu akan mengeluarkan otot dan tulangnya, dan wanita itu akan diperkosa dan dipermalukan sampai mati. Di perahu spiritual yang melarikan diri ke depan, berdiri 30 murid Huang Fu Seng Song yang terluka. Di antara mereka, 19 murid laki-laki dan perempuan yang dipimpin oleh Kesinyi, yang lainnya adalah 11 murid Fumai yang dipimpin oleh Huang Fu Tingfeng. Saat ini, napas Kesinyi tidak teratur dan wajahnya pucat. Ada gumpalan darah menggantung dari sudut mulutnya, luka yang mengejutkan di dadanya. Huang Fu di sampingnya mendengarkan angin, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan lusinan bekas luka tulang yang terlihat dalam. Sulit untuk melihat ekspresi ekstremnya. Dua murid Vena di belakang mereka bahkan lebih menyedihkan. Mata mereka menunjukkan kepanikan dan kegelisahan. Mereka memandang Huang Fu, mendengarkan Feng dan Kesinyi, dan bertanya dengan suara rendah. Kakak bela diri Huang Fu, apa yang harus kita lakukan? Kakak bela diri tetua Huang Fu, akankah kita mati? Kakak bela diri tetua kemana kita akan pergi sekarang? Petik 2. Mendengar pidato itu, Huang Fu tiba-tiba melihat ke belakang dan melirik ke arah kerumunan, tenang. Kemudian Huang Fu mendengarkan angin dan membantu Kesinyi. Dia tampak khawatir dan berkata, kamu terluka parah. Duduk dan istirahatlah. Kesinyi membuka bibirnya, mengeluarkan aliran darah, dan matanya yang indah menunjukkan keputusasaan yang dalam. Dia berkata sebentar-sebentar, kakak Huang Fu, aku khawatir aku tidak bisa melakukannya. Kakak bela diri tetua Murid-murid Roh Kudus, mata mereka berduka. Jangan pikirkan itu. Kamu akan baik-baik saja. Huang Fu mendengarkan angin dan membantu Kesinyi duduk di perahu roh. Dia berbisik, Anda dapat yakin dan pulih. Saya akan menangani sisanya. Kesinyi mengangkat kepalanya dengan gemetar, menatap Huang Fu dan mendengarkan angin. Suaranya lemah dan berkata, kakak bela diri yang lebih tua Huang Fu, ada 110 orang di garis jiwa suci saya. Sekarang hanya orang-orang ini yang bertahan. Jika saya mati, saya harap Anda dapat membantu mereka keluar dari tanah abadi hidup-hidup, bisa. Huang Fu menghela nafas dan mengangguk berat, oke, aku berjanji. Terima kasih, kata Kesinyi. Dia bersandar pada perahu roh dan melihat ke langit. Air mata jatuh di wajahnya yang pucat. Dia bergumam pada dirinya sendiri, Tuan, saya minta maaf untuk Anda. Saya tidak menyelesaikan dua tugas yang Anda berikan kepada saya. Kamu meminta murid untuk menemukan cara untuk membunuh Tan Yun, Mu Membaloni dan Sue Xian, tetapi murid belum menemukan mereka. Kamu meminta murid untuk melindungimu. Roh Kudus mencoba menguji murid-murid, tapi begitu banyak orang mati. Suara Kesinyi tidak mau. Huang Fu mendengarkan angin. Dia mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia melihat ke belakang, menatap 28 orang dan berkata, tempat paling berbahaya adalah tempat teraman. Sekarang saya mengusulkan untuk pergi ke jurang pemakaman Tuhan. Kakak bela diri yang lebih tua, Huang Fu, kami semua mendengarkanmu. 28 orang berkata dengan satu suara. Di belakangnya, penggemar Cui di kapal roh mencibir pidato itu. 1 jam yang lalu, saya mendapat perintah dari Tuan Kecil untuk pergi ke jurang penguburan dewa untuk memeriksa penyebab kematian kakak laki-laki Qing Yang dan yang lainnya. Sekarang, orang-orang Huang Fu Seng Song ingin melarikan diri ke jurang penguburan dewa. Hehe. Pada saat yang sama, di timur laut dari pintu masuk jurang dewa yang terkubur, di antara pegunungan jutaan mil jauhnya, bilah tebal dan besar terdengar dengan kutukan yang tak henti-hentinya. Sekelompok barang kotor masih ingin membunuh Ben Zenli. Nenek harus memaksaku menggunakan pisau dapur dan mati untukku. Ledakan. Bang. Luangkan hidupmu. 10 murid sekte abadi-abadi dibombardir menjadi 10 kabut darah oleh pisau dan mang. Tampak megah, membuat keluhan tentang kematian musuh. Selama persidangan di Tanah Abadi, hanya ada 50 orang di angin dan guntur. Sebelum memasuki Tanah Abadi, Luren merencanakan tempat berkumpul dan memimpin 49 murid angin dan petir ke jurang pemakaman. Aneh untuk dikatakan, Luren mungkin kurang beruntung. Dia membawa 49 murid sepanjang jalan. Kecuali ketika dia melewati rawa, hanya satu orang yang dimakan hidup-hidup oleh monster yang bersembunyi di rawa, dia tidak bertemu musuh selama hampir 3 bulan.
Baru saja, saya bertemu 10 murid dari Sekte Abadi-Abadi. Dia juga membunuh mereka dengan pisau dapur dengan harta karun atribut guntur kelas atas. Kakak bela diri yang lebih tua, Lu sangat perkasa. Kakak bela diri yang lebih tua Lu, kamu hanya satu orang yang bertanggung jawab atas celah itu, dan 10.000 orang tidak dapat membukanya. Ya, kakak bela diri kita, Lu, sangat kuat sehingga dia bisa melenyapkan musuh pada pukul 38.00. Petik 2. Telinganya bergema dengan pujian dan pujian dari para murid. Sambil memegang pisau dapur, Luren menunjuk ke arah para murid dan memarahi, bagus, pamanmu. Saya sangat kuat sehingga saya bahkan tidak masuk 8 besar daftar Wolong. Tolong menyanjung, bisakah kamu tidak mengatakan terlalu palsu? Tidakkah kamu melihat bahwa 10 orang baru saja keluar dari barang kelas? Hei, tapi kamu bisa memujiku untuk hal lain, seperti pohon giok yang menghadap angin. Mendengar pidato itu, para murid tercengang dan terpaksa. Pada saat ini, tiba-tiba, tawa Yin menggelegar seperti guntur dan jatuh dari langit, orang gemuk yang mati, karena Anda mengatakan bahwa saya membunuh 10 orang yang tidak memasuki sungai, apakah Anda akan mengevaluasi apakah saya memasuki sungai? Peta gunung dan sungai kematian, bunuh aku. Berdengung. Tiba-tiba, langit bergetar, dan sebuah gulungan ditembak jatuh dari tangan seorang murid muda dari Sekte Abadi-Abadi di langit. Tiba-tiba, gulungan itu terbuka, seperti gambar gunung dan sungai. Saat gulungan ini dibuka, tiba-tiba, cahaya hitam meluap. Sebuah gunung hitam dengan ketinggian 1 kaki tampak menjadi hidup. Itu memisahkan diri dari gulungan dan tiba-tiba menjadi gunung besar dengan ketinggian ribuan kaki. Berdengung. Di pegunungan yang gelap, kekuatan kematian yang tak berujung dan besar melonjak keluar, dengan kekosongan yang retak. Di celah-celah ruang yang padat, 49 orang, seperti Luren, di antara pegunungan, tiba-tiba ditekan dengan kecepatan tinggi. Sebelum gunung dengan atribut kematian datang, Luren merasakan kekuatan yang tak tertahankan dan segera berteriak, lari. Mendaki gunung, tubuh gemuk Luren tiba-tiba jatuh ke tanah dan meringkuk menjadi bola. Kekuatan spiritualnya yang melonjak mengembun menjadi gerigi tajam. Dengan debu yang menggelinding, dia menabrak dasar gunung dengan kecepatan air pasang. Bang! Tubuhnya berguling-guling di gunung seperti roda gigi yang tak terkalahkan, yang dengan cepat menembus dasar gunung. Setelah dia muncul di ujung gunung yang berjarak ribuan kaki, dia menginjak tanah dan mempersembahkan perahu roh. Setelah dia menyapu perahu roh dengan wajah putus asa, teriakan datang dari belakang. Ah, tidak, saudara bela diri tetua Lu, ingatlah untuk membalaskan dendam kita. Kakak bela diri yang lebih tua Lu, lari. Petik 2. Petik 2. Satu jeritan demi satu tiba-tiba terputus. Luren di kapal roh tiba-tiba melihat ke belakang dan melihat pemandangan yang tak terlupakan dan menyedihkan seumur hidup. Tapi di pegunungan ribuan kaki jauhnya, tempat saya berhenti beberapa saat yang lalu ditempati oleh Gunung Kematian. Di sekitar Gunung Kematian, hanya 6 murid yang lolos dari penindasan gunung yang dipenggal, terbaring tak bergerak di atas rumput. Hidung elang muda yang tampan dari Sekte Abadi-Abadi, memegang pedang terbang berdarah, menunjuk ke Luren dan berkata dengan cerah, ini cepat, tetapi saya ingin melihat di mana Anda dapat melarikan diri. Pria ini, bernama Tuoba Jinge, adalah yang keenam di antara murid-murid Sekte Abadi-Abadi. Pada saat yang sama, dia juga merupakan Sekte Abadi-Abadi, cicit dari leluhur tua. Leluhur tua sangat mencintai Tuoba Jinge. Meskipun dia tahu bahwa biarawan wilayah jiwa janin hanya bisa memainkan kekuatan 30%, dapat dikatakan bahwa Tuoba Jinge penuh dengan harta, yang tidak terlalu banyak. Saat ini, Tuoba Jinge memandang Luren, yang sudah menangis, seperti kucing yang bermain dengan tikus. Dengan lambaian tangan kanannya, atribut gunung kematian ribuan kaki di belakangnya berubah menjadi seberkas cahaya hitam dan melesat menjadi gulungan yang tergantung di atas kepalanya. Dan di belakangnya, mayat 42 murid angin dan guntur telah diratakan. Tutut, babi gemuk yang mati, lihatlah teman-teman muridmu. Betapa menyedihkannya mereka mati. Tuoba Jinge menggoda. Garpu konyol kait elang, jika kamu memberitahuku namamu, kakekmu, aku akan membunuhmu sendiri. Luren meraung dengan mata merah. Meskipun dia terlihat cerewet dan lucu di hari kerja, dia memiliki hati yang baik. Dia sedih melihat rekan pintunya hancur sampai mati. Oh, aku takut mati. Tuoba Jinge menertawakanku. Tiba-tiba, dia menatapku dan berkata, hanya karena kamu tidak pantas mengetahui namaku. Kamu harus mati hari ini. Berdengung. Cincin langit dan bumi Tuoba Jinge menyala, dan perahu roh senjata Yazun yang lebih rendah keluar dari atas. Saat ini, Luren terpesona di dalam hatinya, bergegas untuk mengendalikan perahu roh senjata harta karun terbaik dan berlari menuju jurang dewa yang terkubur jutaan mil jauhnya.
Tuoba Jinge menjarah perahu roh dan mengejar Luren. Karena hal terpenting yang dia butuhkan adalah senjata ajaib, dia membenci barang rampasan setelah kematian murid angin dan guntur. Ketika Tuoba Jinge mengemudikan perahu roh untuk membunuh Luren, dia menemukan bahwa dia tidak dapat mengejar perahu roh Luren. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan terkejut, babi gemuk yang mati ini masih menggunakan perahu roh harta karun terbaik. Tapi itu tidak masalah. Aku akan membunuhnya cepat atau lambat. Seperti yang kita semua tahu, biarawan di alam jiwa janin hanya bisa mengerahkan 100% kekuatan harta terbaik. Meskipun perahu roh yang dikendarai oleh Tuoba Jinge adalah senjata Yazun yang lebih rendah, setelah memulai dengan batu roh terbaik, kecepatan tercepat bisa mencapai 600.000 mil sehari, yang berarti lebih dari 500.000 mil sehari. Meskipun Tuoba Jinge dapat meningkatkan kecepatannya hingga 600.000 mil sehari, dia tidak berani melakukannya. Karena dengan jiwa janinnya, dia tidak bisa mengendalikan kecepatan secepat itu. Begitu dia mencapai kecepatan ekstrim di pegunungan, dia akan mencapai puncak yang menjulang tinggi. Di bawah dampak besar itu, Tuoba Jinge mati atau terluka. Oleh karena itu, Tuoba Jinge tidak bisa mengambil risiko kehilangan kendali dan memburu Luren. Dia hanya bisa menggunakan pengetahuan spiritualnya untuk mengendalikan perahu roh dan mengejar Luren. 2 hari kemudian, Chen Xi terkubur di jurang dan selokan dewa, mata indah Suezian menunjukkan 3 poin niat membunuh dan 7 poin kesedihan. Saudara ipar, sudah 9 hari, dan saya belum melihat siapapun. Aku benar-benar ingin pergi mencari sekte abadi-abadi dan murid istana jiwa abadi untuk membalas dendam 5 jiwa dan 1 muridku yang mati. Suezian tahu bahwa Tan Yun tidak peduli dengan hidup dan mati para murid dari 5 jiwa dan 1 nadi, tapi bagaimanapun juga dia adalah murid dari 5 jiwa dan 1 nadi. Dia sangat sedih memikirkan rekan muridnya yang meninggal dengan mengenaskan. Ketika Tan Yun hendak menjawab, tiba-tiba Sangguan Bingbing berkata, seseorang datang di langit kiri. Tan Yun dan yang lainnya mengangkat kepala mereka dan melihat, tetapi mereka melihat 2 titik cahaya sebelum dan sesudah melaju ke arah mereka sendiri di langit, yang tumbuh dengan cepat. Murid Tan Yun tiba-tiba menyusut dan menemukan bahwa perahu roh di depannya penuh dengan lubang dan retakan besar yang telah diserang oleh suatu kekuatan. Saat ini, Luren, yang berkeringat banyak di perahu roh yang sepertinya akan pecah kapan saja, dipenuhi dengan keputusasaan yang dalam di matanya. Karena dalam 2 hari terakhir, saat mengendarai perahu roh untuk mengejar, Tuoba Jinge mengumpulkan dan mengorbankan beberapa jenis senjata ajaib untuk membombardir perahu roh Luren. Selama 2 hari, perahu roh Luren dibombardir tanpa bisa dikenali dan hampir hancur. Luren telah menghabiskan 2 hari terakhir dalam ketakutan. Cucu kura-kura hidung kait, jika kamu tidak mengandalkan banyak senjata ajaib, pisau sialanku akan memotongmu dan memasak seperti anjing. Luren sangat marah. Cucu penyu hidung elang. Di perahu roh belakang, hidung Tuoba Jinge bengkok. Aku akan menangkapmu dan merobek mulutmu dulu. Kalau begitu biarkan babi gemukmu hidup lebih buruk daripada mati. Tripod jiwa Gulingmin, berikan padaku. Tuoba Jinge melambaikan tangan kanannya di depannya. Tiba-tiba, sebotol sinar warna-warni meledak dari mansetnya dan berubah menjadi botol tripod warna-warni ratusan kaki dari udara kosong. Dong, dong, dong. Ada suara merdu di tripod besar seperti langkah dewa raksasa kuno. Tiba-tiba, lingkaran gelombang suara seperti gelombang tak terlihat, menyebar dari kecepatan cahaya di tripod, dan menyapu Luren dalam sekejap. Petik 2. Tiba-tiba, Luren sakit kepala dan hampir pecah. Pusingnya yang kuat seperti jurang maut, menelan kesadarannya dan menghilangkan jiwanya. Ah! Lu Chen menggigit ujung lidahnya, mendistorsi fitur wajahnya, dan untaian darah mengalir keluar dari telinga, hidung, dan matanya. Sulit membayangkan siksaan apa yang dia derita. Dengan kesadaran yang lemah, dia mengendarai perahu roh ke pintu masuk jurang penguburan dewa. Karena hilangnya jiwanya, perahu roh yang dikendalikan oleh kesadaran spiritualnya berdengung dan bergetar di langit seperti tubuhnya yang gemetar. Babi gemuk yang mati, aku akan melihat kemana kamu pergi sekarang. Tuoba Jinge tersenyum muram dan mendorong tangan kanannya melintasi ruang. Segera, tripod jiwa Lingmin kuno di kehampaan berlari melalui kehampaan dan dengan keras menabrak perahu roh Luren. Bang bang, perahu roh yang retak itu meledak dari langit dengan suara yang memekakkan telinga. Luren, yang memiliki sakit kepala yang membelah, jatuh menuju pintu masuk jurang penguburan dewa. Tuoba Jinge melompat turun dari perahu roh, memegang pedang terbang Yazun yang lebih rendah dan memotong kaki Luren dengan pedang. Berdengung, di hadapan Tan Yun yang tiba-tiba menembak, Tuoba Jinge tidak siap, dan api es Hongmeng menyelimutinya dalam sekejap. Tidak, Tuoba Jinge membuat teriakan mengerikan di dalam nyala es Hongmeng. Terlihat jelas bahwa wajah, leher, dan bahkan seluruh tubuhnya tertutup lapisan es biru muda dalam sekejap. Ketika dia melarikan diri dari api Hongmeng dengan kekuatan spiritual seluruh tubuhnya,
es dingin setengah inci di belakangnya, dengan kulit daging, retak dan jatuh. Saat ini, wajahnya dan bahkan seluruh tubuhnya tidak memiliki kulit, hanya daging berdarah. Kakak Jun, lalu Luren. Tan Yun meninggalkan Luren, yang hampir pingsan, dalam kehampaan dengan tangan kanannya. Tanpa menunggu dia mendarat, Junping melompat dari kabut hitam dan menangkap Luren. Api Hongmeng. Dalam kehampaan, mata Tan Yun berbinar dengan tenda merah yang aneh, tubuhnya berbinar ke arah kehampaan, dan telapak tangan kanannya terdorong ke arah Tuo Bajinge. Dalam sekejap, api Hongmeng setinggi 12 kaki dan Tuo Bajinge yang berlumuran darah terbang menjauh. Tan Yun cukup mudah dikendalikan. Murid surgawi Hongmeng dari biarawan ganda di alam pemurnian jiwa tidak terpengaruh sama sekali untuk Tuo Bajinge. Jelas, jiwanya tidak jauh lebih lemah dari Tan Yun. Tan Yun, aku akan membunuhmu hari ini. Ketika Tuo Bajinge meraung, tubuhnya yang berdarah tiba-tiba berubah menjadi satu set Dark Armor dengan kekuatan kematian, yang membungkusnya dengan erat. Armornya masih utuh bahkan jika api Hongmeng sudah cukup untuk membakar harta karun terbaik. Barang Yasun rendah. Tan Yun cukup terkejut. Orang baik, pedang terbang di kaki orang ini juga merupakan senjata Yasun yang lebih rendah. Tan Yun, kamu tidak peduli siapa aku. Kamu hanya perlu tahu bahwa kamu mati hari ini. Tuo Bajinge berteriak, tripod jiwa Ling Min kuno. Berdengung. Dong, dong, dong. Ruang itu seperti air, beriak berlapis-lapis, dan suara merdu seperti langkah dewa raksasa kuno pecah lagi di tripod raksasa di kehampaan. Tiba-tiba, lingkaran gelombang suara jatuh dari langit seperti gelombang tak terlihat, menyelimuti Tan Yun dalam sekejap. Menghadapi kekuatan tripod Ling Min Hun kuno, 3 jiwa dan 7 jiwa Tan Yun di kedalaman pikirannya kembali normal hanya dengan satu kejutan. Apakah kamu masih ingin membunuhku dengan keterampilan ini? Tan Yunzu menginjak pedang terbang dan mencibir di sudut mulutnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Tuoba menatap. Dia tahu bahwa meskipun ranahnya rendah, dia hanya bisa memberikan permainan penuh pada kekuatan 30% dari tripod Ling Min Hun kuno, tetapi bahkan kekuatan 30% ini sudah cukup untuk melukai jiwa biarawan ganda di ranah pemurnian jiwa. Dan sekarang, Tan Yun tidak bergerak. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Mengandung kengerian di dalam hatinya, Tuo Bajinge meraung, peta kematian gunung dan sungai, tekan itu untukku. Berdengung, cincin surga dan bumi Tuo Bajinge menyala, dan kemudian langit bergetar. Sebuah gulungan muncul dari cincin langit dan bumi. Gulungan itu menyebar di udara, seperti gambar gunung dan sungai. Tiba-tiba, gulungan itu penuh dengan cahaya hitam. Sebuah gunung hitam dengan ketinggian 1 kaki tampak menjadi hidup. Itu memisahkan diri dari gulungan dan tiba-tiba menjadi gunung besar dengan ketinggian ribuan kaki. Berdengung. Di pegunungan yang gelap, kekuatan kematian yang tak berujung dan besar melonjak keluar, dengan kekosongan yang retak, menabrak Tan Yun di celah-celah ruang yang padat. Kandang kematian, bunuh. Pada saat yang sama, Tuo Bajinge, mengenakan baju besi kematian, mencubit formula Dharma dari dadanya dengan tangan kirinya dan memutar pergelangan tangan kanannya dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba, lusinan pedang hitam keluar dari Tan Yun ke segala arah dan berlari menuju Tan Yun. Rasa krisis muncul dari hati Tan Yun. Dia menilai bahwa dia akan terluka jika dia bisa menahan pencekikan sangkar kematian tanpa menggunakan susunan pedang Hongmeng Tu. Oke, karena kamu punya banyak senjata ajaib, aku akan menunjukkan senjata ajaibku. Aku tidak akan bermain denganmu perlahan. Tan Yun tiba-tiba berkata, orang besar, aku ingin hidup. Mengaum. Dengan auman singa surgawi yang mengejutkan, singa dewa naga emas seperti kilat emas setinggi 200 kaki, yang melesat keluar dari kabut hitam dan bergegas ke langit. Sayap kanan yang tajam dengan kasar memotong sangkar kematian, mengangkat kuku depan yang besar dan dicetak pada puncak raksasa setinggi 1000 kaki yang ditekan oleh Tan Yun. Bang! Ledakan. Gunung hitam segera ditutupi dengan retakan. Setelah ditendang oleh naga emas dan singa sejauh ratusan kaki, itu meledak dan berubah menjadi puing-puing. Saat gunung kematian pecah berkeping-keping, segera, gulungan yang tergantung di atas kepala Tuo Bajinge tampaknya telah kehilangan semangatnya dan jatuh bersama angin. Apa-apaan ini? Itu bahkan menghancurkan 2 senjata ajaib Yasun. Tuo Bajinge berteriak ngeri, menginjak pedang terbang dan menembak roh yang melayang di langit, mencoba melarikan diri ke perahu roh dan lari untuk hidupnya. Mengaum. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari atas. Tubuh Tuo Bajinge adalah makanan. Kepalanya terangkat dan wajahnya sangat putih. Namun, saya tidak tahu kapan singa naga emas tergantung di atas kepalanya dan membuka mulutnya. Tan Yun, tolong lepaskan aku. Selama kamu melepaskanku, aku akan membiarkan Gaosuku membalas budimu dengan baik. Tuo Bajinge menatap Tan Yun dan berkata dengan panik, tolong. Gaosu, hehe, itu bagus. Aku beruntung hari ini. Aku menabrak Xuansun dari atas sekte abadi-abadi.
Tidak heran semua senjata sihirmu adalah perintah Yazun yang lebih rendah. Tan Yun berkata sambil tersenyum. Ya, kata Tan Yunyu, Gaozuku adalah tingkat teratas dari sekte abadi-abadi kita. Selama kamu melepaskanku, aku akan meminta Gaozuku untuk memberimu Zongpinya Zunqi. Tanpa menunggu Tuo Bajinge selesai, Lu Ren, yang memulihkan pikirannya di bawah, berteriak, Saudara Tan, jangan berjanji padanya. Dia membunuh 48 rekan muridku di angin dan petir 2 hari yang lalu. Bisakah kamu menangkapnya dan memberikannya kepadaku? Iya, mata Tan Yun dingin. Pria besar, biarkan dia hidup. Mengaum. Saat singa naga emas mengaum. Armor kematian di Tuo Bajinge jatuh ke tanah seperti meteor dengan teriakan. Mulutnya menyemburkan darah, tubuhnya berkedut, dan matanya berangsur-angsur rileks. Pada saat ini, Lu Ren, memegang pisau dapur, terhuyung-huyung ke arah Tuo Bajinge selangkah demi selangkah. Memikirkan rekan muridnya yang mati dengan menyedihkan, setiap langkah yang dia ambil, niat membunuhnya kuat. Dia akan melakukan apa yang dia katakan dan membunuh Tuo Bajinge seperti anjing. Tidak, jangan bunuh aku. Tuo Bajinge mengangkat kepalanya dengan gemetar dan menangis lemah, kakek gendut, aku salah. Tolong jangan bunuh aku. Aku benar-benar tidak ingin mati. Lu Ren membungkuk, menjambak rambut Tuo Bajinge dengan tangan kirinya, menarik kepalanya ke atas dan berteriak, apakah kamu tidak ingin mati? Sialan, apakah mereka ingin mati untuk 48 orang yang kamu bunuh? Engah. Lu Ren mengangkat pisau dapur di tangan kanannya dan memotong bahu kanan Tuo Bajinge. Seluruh lengannya yang patah jatuh ke tanah. Ah, sakit. Tuo Bajinge menangis serak. Kakek gemuk, jangan bunuh aku. Sungguh, aku tidak akan berbohong padamu. Gaozuku adalah tingkat tertinggi dari sekte abadi-abadi. Jika kamu membunuhku, Gaozuku tidak akan membiarkanmu pergi. Wow, selama kamu tidak membunuhku, Gaozuku akan berterima kasih lagi. Sungguh, aku tidak akan berbohong padamu. Gaozuku sangat mencintaiku. Mendengar pidato itu, Lu Ren memikirkan 48 rekan siswa yang meninggal dengan mengenaskan. Dia tersenyum sedih, saudaraku, aku minta maaf atas kegagalan Lu Ren untuk melindungimu. Aku akan membunuh si pembunuh dan membalaskan dendammu. Kuharap arwahmu di surga bisa beristirahat dengan tenang. Melihat bahwa Lu Ren tidak mau mengampuni dirinya sendiri, Tuo Bajinge meraung sebelum dia meninggal, pria gendut yang mati, dan Tan Yun, dengarkan, bunuh aku, cepat atau lambat kamu akan mati. Nenek moyangku akan membunuh kalian semua dan mengubur kalian bersamaku. Pada saat ini, Tan Yun memandang Tuo Bajinge dan tiba-tiba berkata, siapa namamu dan siapa? Tuo Bajinge senang dan berpikir bahwa ancamannya berhasil. Dia berkata dengan jelas, nama saya Tuo Bajinge, dan nama leluhur saya adalah Tuo Bauliang. Tan Yun melepaskan saya, dan saya berjanji untuk membiarkan leluhur saya berterima kasih lagi. Jika kamu tidak percaya, aku bisa bersumpah. Tan Yunpi tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu bersumpah. Aku percaya kamu. Terima kasih, saudara Tan. Setelah kata-kata Tuoba, Lu Ren menatap Tan Yun dengan enggan, bukankah kamu benar-benar membunuhnya? Bunuh, tentu saja. Tan Yun mengangkat bahu. Aku ingin tahu siapa nama Gaozunya. Di hadapan godaan, Tuo Bajinge langsung jatuh dari surga ke neraka. Tan Yun, kamu harus mati. Aku tidak. Tan Yun, aku, begitu Tuo Bajinge membuka mulutnya, Lu Ren berteriak, apa aku ini? Bang! Lu Ren menghancurkan mulut Tuo Bajinge dengan gagang pisau. Segera, pisau dapur memotong leher Tuo Bajinge dengan percikan darah, dan memotong kepala Tuo Bajinge dengan pisau lain. Ketika Tan Yun melambai, cincin langit dan bumi di tubuh tanpa kepala itu terbang menjauh dari jari-jarinya dan membawanya ke tangan Tan Yun. Tan Yun melihat cincin langit dan bumi dengan beberapa awan dan pengerjaan yang sangat indah, dan berkata dengan suara rendah, haha, bahkan cincin langit dan bumi juga merupakan sub-zone inferior. Tan Yun memanipulasi kesadaran spiritualnya ke dalam cincin surga dan bumi dan menemukan bahwa ada juga kelas bawah inferior. Kemudian, Tan Yun melepas cincin langit dan bumi dan mengenakan cincin langit dan bumi Tuo Bajinge. Sebelumnya, cincin surga dan bumi Tan Yun hanyalah senjata spiritual tingkat rendah, dan ruang penyimpanannya hanya puluhan kaki, sedangkan cincin surga dan bumi Yazun tingkat rendah memiliki ruang penyimpanan ribuan kaki. Berbagai area penyimpanan internal, semuanya. Bagi Tan Yun, panen terbesar hari ini adalah cincin surga dan bumi senjata inferior ini. Adapun dua pedang terbang Yazun inferior dengan atribut kematian, karena itu adalah pedang terbang pria, mereka tidak cocok untuk Mu Mengcong. Apalagi, Mu Mengcong tidak bisa memberikan permainan penuh pada kekuatan aslinya. Oleh karena itu, Tan Yun menyimpan pedang terbang terlebih dahulu dan memberikannya nanti. Bang! Tan Yun melambaikan tangan kanannya. Segera, tubuh tanpa kepala dan kepala patah Tuo Bajinge meledak,
tanpa meninggalkan tulang. Tan Yun menepuk pundak Lu Ren. Jangan sedih. Jika kamu ingin balas dendam, bergembiralah dan bunuh musuh bersamaku. Setelah itu, Tan Yun berbalik dan berjalan menuju jurang penguburan dewa. Tan Yun. Suara Lu Ren datang dari belakang telinganya. Tan Yun melihat ke belakang dan melihat Lu Ren berlutut ke arah dirinya sendiri. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Di masa depan, di mana aku bisa menggunakanku lagi, aku akan melewati api dan air. Suara mendesing. Tan Yun dengan cepat membantu Lu Ren, jangan sopan, tolong bangun. Tan Yun menyelamatkan orang karena dua alasan. Pertama, selama murid Huang Fushengzong yang tidak memiliki musuh dengan diri mereka sendiri, dia akan menyelamatkan mereka. Tan Yun tidak akan mengabaikan kehidupan berdasarkan kemampuan. Kedua, meskipun Tan Yun tidak ingin menyelamatkan orang sebagai balasannya, jika dia bisa menyelamatkan orang dan membeli hati orang, mengapa tidak? Tan Yun tahu bahwa waktu untuk mengolah kekuatannya belum matang. Namun, sebelum menjadi dewasa, membeli beberapa talenta dengan kualifikasi terbaik akan membantu mereka dalam perjalanan untuk membalas dendam. Bagaimanapun, saya akan menghadapi banyak hal di masa depan. Saya tidak bisa menghabiskan waktu melakukannya sendiri. Ayo pergi. Kami akan terus menyergap. Selamat bergabung dengan kami. Tan Yun tersenyum tulus. Bagus. Lu Ren melambaikan pisau dapur dengan tangan kanannya, dan wajahnya melotot seperti tukang daging. Kemudian, mereka memasuki kabut gelap jurang penguburan dewa, diam-diam bersembunyi di selokan. Lu Ren tercengang saat melihat Sangguan Bingbing. Jelas, dia tidak berharap melihat Junping dan Sangguan Bingbing di sini. Kemudian, Junping memberitahu Lu Ren tentang penyelamatan Tan Yun tentang dirinya, Bingbing, Bai Li Longtian dan Xiao Qingxuan, serta 3 prinsip tanpa penyelamatan Tan Yun. Singa naga emas masih seukuran kucing, bersembunyi di selokan di belakang Tan Yun, dengan sepasang kepala kecil, menghadap ke kedalaman kabut gelap. Pada saat yang sama, di lembah yang tenang, Li Miaoxin memasuki gua dengan tatapan bermartabat. Melihat Ru Yanchen dengan wajah tidak yakin, dia berkata, Tuan muda, baru saja, token identitas Tuoba Jingge rusak. Ru Yanchen tiba-tiba bangkit dan menunjukkan sentuhan kejutan di matanya, apa? Tuoba Jingge memiliki seorang biarawan di alam jiwa janin dan menggunakan senjata ajaib teratas. Dia juga mati. Ya, Tuan muda. Li Miaoxin memikirkan kematian Tuoba Jingge. Itu menyeramkan, seolah-olah sepasang mata mati sedang menatapnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Yanchen mengerutkan kening dan penuh keraguan. Apakah itu dibunuh oleh murid-murid Huang Fushengzong? Tapi seharusnya tidak. Murid-murid Huang Fushengzong tidak khawatir kecuali Tan Yun. Tuan muda, sebenarnya, lebih baik jika Tuoba Jingge mati, tetapi saya mendengar bahwa Gaozu-nya masih ingin dia menyentuh kandidat patriarkal. Ru Yanchen mengangguk, bukan itu yang aku khawatirkan. Aku hanya merasa ada yang aneh dengan kematian begitu banyak orang. Mendengar pidato itu, Li Miaoxin menghela nafas berat, dari 2.000 orang yang berpartisipasi dalam persidangan, 634 orang telah meninggal, yang merupakan jumlah kematian terbesar dalam 10.000 tahun terakhir. Yah, aku tahu. Ru Yanchen mengangkat tangannya, meremas alisnya dan bertanya, apakah Namong Yukin sudah kembali? Aku baru saja pergi untuk bertanya, tetapi dia belum kembali. Li Miaoxin berkata dengan jujur, orang-orang di Istana Peri Jiwa Ilahi juga sangat khawatir. Ru Yanchen dalam suasana hati yang buruk dan berkata, jalang ini telah pergi selama 12 hari dan belum kembali. Ini benar-benar menjengkelkan. Matahari dan bulan bergantian. 3 hari kemudian, matahari terbit di timur. Sebuah perahu roh terbang dan jatuh di lembah. Namong Yukin meraih perahu roh dan berjalan menuju gua. Selama ini, dia diam-diam tinggal di air terjun. Dia sepertinya telah menemukan sesuatu. Saat ini, dia seperti angin musim semi, penuh energi, dan wajahnya yang dingin, yang ribuan mil jauhnya, tidak terlalu melankolis dan lebih polos. Nona, kamu bisa kembali. Kami khawatir setengah mati. Zhao Siguang, Liu Danwen, Cao Xiong dan Jiang Rou, menunggu di luar gua Yukin di Namong, menyambut kami dengan lega. Namong Yukin tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku kembali dengan baik. Hari-hari ini, aku hanya keluar untuk mencari udara untuk melihat betapa takutnya kamu. Melihat Namong Yukin, keempatnya tercengang. Dalam ingatan mereka, ini adalah senyum pertama Namong Yukin setelah bertahun-tahun. Keempat orang itu memandang Namong Yukin, yang dalam suasana hati yang baik, dan segera menjadi enggan untuk berbicara. Mereka tidak ingin memberitahu situasi persidangan saat ini dari para murid Istana Peri Roh, yang menarik minat Namong Yukin. Namong Yukin menatap wajah 4 orang di matanya. Ada apa? Ada kata-kata. Beritahu orang suci itu, ada kabar buruk. Jiang Rou berbisik. Apa beritanya? Namong Yukin berkata, melangkah ke gua selangkah demi selangkah. Setelah keempatnya memasuki gua,
mata Jiang Rumei dipenuhi air mata dan tersedak, laporkan kembali ke orang suci. Dalam waktu setengah bulan setelah Anda berhenti, saya menemukan bahwa 890 token identitas murid di istana saya rusak, 890 rekan saya murid tidak terduga. Apa yang kamu bicarakan? Begitu banyak orang telah meninggal. Senyum Namong Yukin menghilang, dan niat membunuh yang tersembunyi muncul di matanya yang indah. Katakan, apa yang terjadi? Jiang Rou berkata dengan jujur, beritahu orang suci itu bahwa 423 orang, seperti Yuan Silang dan Jia Kuang, yang menyergap di pintu masuk jurang dewa yang terkubur 12 hari yang lalu, dan lebih dari 400 orang yang menjaga ngarai dewa yang terkubur oleh keabadian abadi, sekte, hampir semua mati dalam waktu singkat. Kemudian, 467 orang meninggal. 12 hari yang lalu, Tuan Ruyan datang kepadamu. Dia berkata dia akan membiarkanmu pergi kepadanya ketika kamu kembali. Mendengar pidato itu, kemarahan Namong Yukin bisa dibayangkan. Dia tidak menyangka begitu banyak orang meninggal hanya 3 bulan setelah persidangan. Oke, aku paham. Namong Yukin menarik napas dalam-dalam, memandang Cao Xiong dan memerintahkan, pergi dan beritahu Ruyan Chen untuk menemuiku. Itu orang suci. Cao Xiong membungkuk keluar dari gua, dan segera kembali dengan Ruyan Chen. Nona, aku belum melihatmu selama setengah bulan. Aku sangat khawatir tentang keselamatanmu. Sekarang aku lega melihatmu kembali tanpa cedera. Ruyan Chen selalu sopan di depan Namong Yukin. Terima kasih, Tuan Muda Ruyan. Namong Yukin mengerutkan kening, katakan saja, ada begitu banyak orang mati. Apa yang Anda sarankan? Petik 2. Ruyan Chen berkata dengan suara yang dalam, 12 hari yang lalu, lebih dari 800 orang di kedua sisi Anda dan saya meninggal dalam 1 hari. Menurut penilaian saya, mereka seharusnya diserang oleh monster kuat dalam proses penyergapan murid Huang Fusengsong. Sejak saat itu, kita dapat melihat bahwa ujian di jurang penguburan dewa ini penuh dengan bahaya yang tidak diketahui. Nanti, saya memerintahkan pengikut Cui untuk membawa orang ke jurang penguburan dewa untuk mengetahui penyebab kematian lebih dari 800 orang. Menurut perhitungan waktu, pengikut Cui akan mencapai jurang penguburan dewa besok. Lebih baik kita menunggu dengan sabar selama beberapa hari untuk melihat petunjuk apa yang akan ditemukan oleh pengikut Cui. Saat itu, kita akan memikirkan jangka panjangnya. Mendengar pidato itu, Namong Yukin mencibir, lihat jauh. Tuan Muda Ruyan, tempat ini hanya 150.000 mil jauhnya dari jurang penguburan Tuhan. Kurang dari 1 hari perjalanan. Orang-orang kita telah mati begitu lama. Apakah Anda takut mati sejauh ini? Anda tidak mau, pergi dan lihat sendiri. Kata-kata Namong Yukin penuh dengan penghinaan. Dia berbalik dan pergi keluar gua. Nona, kamu tidak bisa pergi. Jiang Rou buru-buru memblokir Namong Yukin. Minggir, Namong Yukin berkata tanpa ragu. Jiang Rou berlutut ketakutan, Nona, pada malam persidangan, kepala istana menyuruhmu untuk tidak mengambil risiko. Minggir, Namong Yukin memikirkan teman sekelasnya yang sudah meninggal, dan suaranya agak dingin. Zhao Siguang, Liu Danwen dan Gao Xiong segera berlutut berdampingan dengan Jiang Rou. Nona, kepala istana berkata bahwa Anda akan menjadi penguasa istana di masa depan. Pemimpin istana memintamu untuk mengambil bagian dalam persidangan ini. Dia hanya memintamu untuk berurusan dengan murid-murid Huang Fusengsong. Dia tidak bermaksud membiarkanmu pergi ke jurang penguburan dewa untuk menjelajahi harta karun. Ya, Nona, sekarang ada bahaya di jurang penguburan dewa. Kamu tidak bisa pergi. Nona, kamu ingin pergi. Kecuali kamu membunuh kami terlebih dahulu, kami tidak bisa membiarkan kamu mengambil risiko selama kita memiliki satu nafas. Nona, dengarkan saja nasihat dari Tuan Muda Ruyan. Kamu menunggu dengan sabar selama beberapa hari dan menunggu berita tentang Cui Daoyou, sekte abadi-abadi. Mendengar pidato itu, Namong Yukin memejamkan mata dan akhirnya menganggukkan kepalanya. Seperti yang dikatakan Jiang Rou, Namong Yukin, sebagai orang suci, akan naik tahta pemimpin istana cepat atau lambat. Bahkan jika ada artefak di Shen Yuan, Sugeyu pasti tidak akan membiarkan Namong Yukin mengambil risiko, bukan? 10.000 langkah mundur, Namong Yukin bukan hanya santo dari istana peri jiwa, tetapi juga putri tertua dari dinasti suci Namong. Jika sesuatu terjadi padanya, dia pasti akan menggerakkan seluruh tubuhnya. Pada siang hari berikutnya, Huang Fu yang terluka mendengarkan angin, mengendarai perahu roh, membawa murid-murid dari jiwa suci dan jimat, dan turun dari langit biru ke jurang dewa yang terkubur. Di lautan awan 30 mil di belakangnya, Kipas Cui, mengendarai perahu roh dan membawa lebih dari 400 murid sekte abadi-abadi.
Murid-murid Sekte Abadi-Abadi telah berteriak dan melecehkan satu demi satu. Kamu bajingan Huang Fu Sengsong, kamu tidak dapat melarikan diri. Bahkan jika kamu melarikan diri ke jurang penguburan Tuhan, kami akan mengejar sampai akhir. Pada saat itu, kamu akan dihancurkan oleh kekuatan penghancur di jurang tanpa kami. Selama puluhan